طلع البدر علينا بلسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para orang tua kami, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, alim ulama, semuanya yang hadir, yang insya Allah pada pagi hari ini kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian kita dengan harapan jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi, Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat, Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini pertemuan kali ini saya dikabari kita nyambung yang tentang masalah semalam ya, masalah ulang tahun. Ulang tahun itu boleh atau tidak? Begini, bab ini saya selalu masukkan kepada bab tentang pentingnya mencari idola. Itu dia. Apa sebabnya? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi beberapa sahabat, dan ini riwayatnya banyak, ini riwayatnya banyak sekali. Datang sahabat ke Nabi, lalu kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, curhatlah mereka ini, amaluna qalil, ya Rasulullah, amal kami sedikit. Yang bilang sahabat bilang amalnya sedikit ya. Cocok enggak kalau kita bilang amal kita banyak, bersamaan amal sahabat mereka bilang sedikit? Emang sahabat itu baca Quran berapa kali? Sehari sekali khatam mereka. Ya, ada yang kita orang Mencirim nih, ini masuk kecamatan apa kita nih? Sunggal, desanya Krio, Medan Krio nih, Mencirim nih. Ada yang model orang, mohon maaf, nggak usah jauh-jauh. Sekali duduk bisa dia selesaikan Al-Baqarah. Nggak ada model kita. Tapi mereka masih ngomong amalnya sedikit. Lalu mereka kemudian berkata, ya Rasulullah, anta fil jannah, engkau besok pasti surga. Sedangkan kami tak tahu bagaimana ke depannya. Maka kemudian ada sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, fakaifa bina, bagaimana dengan kami ini? Dijawab oleh Rasulullah dengan satu ucapan yang perlu untuk menjadi pelajaran kepada kita. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu besok tergantung bersama siapa yang dia cintai. Atau bahasa mudah kita, orang itu besok tergantung sama siapa idolanya. Dari kalimat ini kita bisa mengambil beberapa poin. Ingat kalimatnya. Orang itu surga atau nerakanya tergantung siapa idolanya. Akhirat tempat cuma dua, surga neraka. Medan Krio nggak ada, Simpang Kompos tak ada. Pokoknya cuma dua itu, surga neraka.
Andaikan kita ditanya, kita pilih mana? Surga atau neraka? Cek siapa idola. Salah satu poinnya, siapa idola kita? Saya ketemu anak muda, kita tengok pangkas, pulang dari pangkas dia tadi ada bikin di sini garis, apa namanya itu? Sodet ya. Awak tanya, kok kenapa potonganmu kayak gitu? Iya Ustadz, aku niru Ronaldo. Karena Ronaldo semalam aku tengok pangkas potongannya demikian. Ya, maka saya bilang, oh, saya kira kau mau buat jalur balap kutu di sini. Karena untuk apa? Enggak Ustadz, aku karena ngefans sama Ronaldo, makanya aku buat di sini. Dah, berarti siapa idolanya tadi? Dia Muslim apa kafir? Sampai hari ini Ronaldo memang main di Saudi, di Riyadh, di klub Al Nassr. Tapi sampai hari ini belum masuk Islam. Andaikan mati dia hari ini, di mana tempatnya? Mau gabung sama dia? Ya, kan ini kita dapati anak-anak muda kita. Kemudian ya, sebenarnya nggak jauh beda. Zaman bapak muda dulu saya yakin sama. Saya masih ingat zaman uak-uak dulu. Apa itu? Pakai celana cutbray yang lebar bawahnya. Kemudian rambut digondrongkan sebahu. Kalau keluar rumah nggak mau pakai kaos, pakainya kemeja, ya, 3 kancing atas nggak dikancinginya. Ngomong sikit-sikit, sungguh terlalu. Niru siapa dia itu? Saya pun nanya, wah kenapa buka kancing? Iya, aku tengok Roma nunjukkan bulu dada. Betul, di filmnya Roma ada bulu dadanya. Wah ini tadi kurap yang ada. Kurang lebih sama kita. Cuman yang perlu kita perhatikan, apakah itu yang kita jadikan idola? Pedangdut dan yang lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita mengidolakan orang yang pasti masuk surga, kita bakal menjauhi hal-hal perbuatan jelek. Ya, hal-hal perbuatan jelek. Apa itu? Nomor 1 tentang masalah nama. Dan ini dulu udah pernah saya sebutkan ya. Ya, karena kan begini, ulang tahun berkaitan juga dengan bulan. Bulannya bulan Masehi. Dulu udah pernah kita bahas ini. Cuman untuk sedikit aja pengingat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dulu Nabi katakan, innakum, sesungguhnya kalian, satu da'auna, itu besok dipanggil, di absen. Bapak ibu sekalian, saya juga, semuanya besok di hari kiamat di absen. Di asma'ikum, pakai nama kita, wa abaikum, dan nama bapak kalian, kata Nabi. Contoh saya, Maulana bin Syarifuddin, maju kemari, nama saya Maulana, nama bapak saya Syarifuddin. Itu besok yang dipanggil. Disuruh Nabi, fa'ahsinu asma'akum, buatlah nama kalian nama yang baik. Perintah Nabi itu. Suruh buat nama-nama yang baik. Cuman datang kita, orang-orang muslim. Kemudian mohon maaf, anaknya tadi lahir bulan Oktober. Ya, ini anak kita lahir Oktober ini ya. Apa kelaminnya? Perempuan. Oh, buat aja namanya Octavia. Kenapa Octavia? Karena lahir bulan Oktober. Ya, yang Februari banyak kali itu. Febrianto, Febriono, Febrianti, Febri lainnya, dan selebihnya. Dan ini pertemuan dulu udah kita pernah bahas. Saya nggak pengen ngulang secara panjang lagi. Intinya, kalau mau kita bahas, bulan Masehi itu milik umat Islam apa bukan? Bukan. Semua agama punya kalender masing-masing. Ya, semua agama punya kalender masing-masing. Islam punya kalender, apa namanya? Hijriah. Orang Buddha punya kalender. Kalau kita buka kalender, ada tanggal merah, hari raya Waisak namanya. Cak tengok, itu nanti ada kalimat tuh, memperingati tahun baru sekian-sekian. Kenapa? Karena Buddha punya tahun baru sendiri. Hindu punya tahun baru sendiri. Kalau kita kenal di Indonesia namanya Hari Raya Nyepi, memperingati tahun baru Saka. Mereka punya kalender sendiri. Termasuk Masehi. Ini kalender milik umat Islam apa bukan? Bukan. Dan kita udah tahu ya,
Dari kalimatnya aja udah menunjukkan agama mana itu. Masehi, diambil dari kata Isa al-Masih. Kita menyebutnya tidak pernah Isa al-Masih. Kita menyebutnya Isa alaihi salam. Tapi mereka menyebutnya Isa al-Masih. Berarti agama mana itu? Agama Nasrani. Dan kita udah tahu ini kalender bukan punya kita. Maka andaikan kita baca, kita cek Januari sampai Desember bukan milik kita, bukan memiliki arti baik. Dan gak saya panjangkan pada masalah ini karena dulu udah kita pernah bahas secara detail. Intinya masalah nama, jangan pergunakan bulan Masehi. Itu dia. Poin kedua, bagaimana masalah ulang tahun? Ulang tahun secara hukum tidaklah haram. Ya, kenapa? Ulang tahun ini berarti kalau mau kita definisikan Aidul Milad, dia memperingati kelahiran dirinya sendiri. Dia bahagia dengan kelahiran dirinya sendiri. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dari mana? Dari yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu? Nabi ditanya, limadza tasum yaumal isnin? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka jawaban Nabi, aku puasa karena itu zaka yaumu wulidtu. Itu hari di mana aku dilahirkan. Menunjukkan berbahagia karena hari lahir diri sendiri, enggak masalah. Dan Islam tidak membatasi atau tidak mengharamkan sesuatu yang bahagia, enggak ada masalah. Poin pentingnya, jangan sampai meniru orang kafir. Di situ yang Islam sangat-sangat perhatikan. Emang di mana meniru orang kafirnya? Satu, yang haram kalau pakai topi. Topi apa itu namanya? Topi apa namanya? Bukan topi kerucut itulah ya. Ya. Kalau bahasa ininya topi sarbenito. Ya. Ustadz, kenapa tak boleh? Ya, kita gini dulu. Sering nggak nengok anak-anak ulang tahun pakai topi itu? Sering nggak di kalangan anak-anak kaum muslimin? Ya. Cemana itu pakai itu? Topi sarbenito itu yang memberitakan kepada kita ini orang yang dulu tinggalnya di Maghrib, Maroko. Jadi dulu begini, kalau kita pernah tahu negara Spanyol, dulu dikenal namanya daerah Andalusia. Hampir 800 tahun, Spanyol itu dulu di bawah kekuasaan kaum muslimin. 800 tahun. Dimulai dari masa Tariq bin Ziyad, di masa dinasti Bani Umayyah. Yang sekarang terkenal, andaikan kita pernah nengok di peta, ada Gibraltar. Selat Gibraltar, itu asal katanya bahasa Arab. Asalnya Jabal Tariq, gunungnya Tariq. Karena orang yang pertama kali menemukan dan menamakan gunung itu Tariq bin Ziyad, dikenallah dengan nama Jabal Tariq. Cuman lambat laun karena orang Eropa susah mengucapkan Jabal Tariq, jadilah Gibraltar. Nah, dulunya itu kaum muslimin. Kalau pernah dengar tafsir Imam Qurtubi lahir di Spanyol, di daerah bernama Cordoba. Nah, kalau mungkin yang dulu pernah belajar di pesantren, belajar nahu, puncak kitab nahu namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ada 1002 bait. Di mana lahirnya beliau? Lahirnya di Andalus, di Spanyol. Bahkan sebagian mengatakan ada seorang ulama namanya Abu Ja'far Mansur Al-Maturidi, ulama dalam bidang akidah. Sebagian menisbatkan Maturidi itu Madrid. Ya, bukan Maturid yang ada di Maroko, enggak, tapi Maturidi itu Madrid. Yang tadi malam baru kalah. Ya, itu dia. Cuman awak kalau ditanya, Ustadz dukung apa? Awak dukung Madrid. Kenapa? Ada riwayat ulama lahir di situ. Kalau Barcelona, belum saya temukan ada ulama lahir di situ. Itu aja. Nah, banyak, sekitar 800 tahun kaum muslimin berkuasa di situ. Singkat cerita, di masa akhir-akhir
Ya, di masa akhir-akhir kekuasaan kaum muslimin yang waktu itu menyempit tinggal di Granada karena dikalahkan oleh Ratu, ini mohon maaf, ada namanya Ratu Isabella. Ya, Isabella ini mohon maaf ya, ratu yang dulu membuat ratusan ribu bahkan jutaan kaum muslimin menangis. Makanya jangan sampai ini nama kita jadikan nama anak kita, lagunya pun jangan kita nyanyikan. Ini kadang sambil nyuci piring, sambil nyuci kereta, nyuci mobil, nyanyi Isabella adalah jangan. Kenapa? Dia itu dulu ya Allah yang membuat jutaan kaum muslimin sedih. Sebabnya apa? Ketika dia berhasil menguasai banyak tempat-tempat daerah kaum muslimin, kemudian sampailah bernegosiasi dengan Raja Granada waktu itu. Raja ini mikir, pertama kekuasaannya makin menipis. Satu. Kedua, kalau terus-terusan perang dengan pasukan yang sedikit melawan banyaknya pasukan kaum kafir, apa yang terjadi? Yang ada kayak pembunuhan aja, pertumpahan darah nggak siap-siap, sehingga beliau kemudian berpikir, ya sudah, kalau memang dia hanya sekedar pengen kerajaan, kerajaan ini diberi, tapi dibuatlah beberapa perjanjian. Maka kemudian dibuatlah negosiasi antara Raja Granada dengan Ratu Isabella. Beberapa poinnya adalah kerajaan diserahkan kepada Ratu Isabella. Agama dia Katolik waktu itu, Ratu Isabella ini. Dengan catatan, kebebasan beragama tetap dijalankan di Andalusia atau di Spanyol. Itu catatan poin pentingnya. Diiyakan oleh Isabella, ditandatangani surat tersebut, kemudian diserahkanlah kunci kerajaan, raja dan keluarganya hijrah kemudian ke Maroko. Ingat isi perjanjian tadi, kerajaan diserahkan dengan catatan kebebasan beragama tetap dijalankan. Artinya muslim ya beragama dengan dianya, yang Nasrani ya dipersilahkan dengan agama dia, Yahudi dibiarkan dengan agamanya. Sayangnya begitu keluarga kerajaan sudah hijrah ke Maroko, secara total kerajaan Andalusia di bawah kendali Ratu Isabella ini, dia mengkhianati perjanjian tersebut. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf ya, diwajibkan semua orang waktu itu untuk masuk ke dalam agama si ratu tersebut. Ya, semua orang. Bagi yang tidak mau akan dibunuh. Kalau cuman dibunuh langsung dikebumikan enggak masalah. Ini dibunuh bahkan mohon maaf disalib di tempat-tempat pusat kota. Sehingga orang pada ketakutan semua. Kalau aku pegang agamaku Islam, nanti kejadian diriku kayak begini. Maka banyak waktu itu yang terbunuh, dibunuh ya. Dan banyak waktu itu yang murtad. Kenapa murtad? Karena takut ya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, bahkan ini mohon maaf, bukan hanya sekedar kaum muslimin. Orang Yahudi pun sama nasibnya. Wajib untuk masuk agama si ratu tersebut. Nah, kemudian cuman ya kita pernah belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Di tengah masyarakat yang non-muslim, tapi mereka menyembunyikan dirinya. Ini pun dibaca oleh Ratu Isabella. Jangan sampai di depan mereka katanya murtad. Tapi ternyata di balik itu mereka masih ibadah masing-masing. Maka apa yang dilakukannya? Dibuatlah sebuah peraturan yang lain. Apa itu? Peraturan baru bagi rumah yang dulunya kaum muslimin, yang sekarang pindah ke agama si ratu. Peraturan nomor 1, wajib meletakkan, mohon maaf, daging babi dipakukan di setiap pintu masuk rumah. Jadi setiap ya contoh pintu rumah kita pajang di situ daging babi. Kenapa? Karena dia tahu orang muslim anti sekali dengan daging babi. Ya, itu satu. Poin kedua, ketika mereka keluar rumah diberikan penanda, apa itu?
penanda topi tersebut, topi kerucut itu, atau yang kita, atau kalau familiarnya namanya topi sarben itu. Asyahid, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Topi itu dulunya membuat umat Islam sedih atau tidak? Pasti membuat Islam sedih. Lalu kemudian, ya Allah, dipakai anak-anak kita perayaan ulang tahun. Andaikan Allah hidupkan mereka-mereka yang terbunuh, yang syahid di waktu mereka itu mempertahankan agamanya. Andaikan Allah hidupkan saat ini dan Allah perlihatkan keadaan anak-anak kita, kaum muslimin merayakan ulang tahun dengan pakai topi itu, kira-kira mereka sedih apa tidak? Itu dia masalahnya. Islam nggak melarang, tapi yang Islam larang adalah keterkaitan atau kemiripan dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini yang Islam larang. Dah, itu aja. Jadi Ustaz bagaimana? Ya ulang tahun jangan pakai topi tersebut. Terus apa lagi? Ya inilah kadang mohon maafnya karena kurangnya kita memang mengaji. Ini jadi masalah. Ya ini jadi masalah. Poin-poin kayak gini kapan pernah disampaikan? Jarang. Yakin saya pun, bahkan saya sendiri, kayaknya nggak bakal saya sampaikan kalau bukan di pertemuan kemarin ada ibu-ibu nanya. Kalau enggak, awak pun lupa untuk nyampaikannya. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, ketika kita ngaji, kita ini didominasi oleh mencari sesuatu yang lawak, bukan sesuatu yang ilmu. Ini jadi masalah. Saya kemarin ketemu sholat di masjid, dan ini jadi pertanyaan banyak orang, Ustadz, cemana hukum sholat di atas kursi? Ya, sholat di atas kursi. Memang, jadi gimana? Hukumnya, sebelum bicara kursinya, Nabi yang mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kalian berdiri, kata Nabi. Maka dalam sholat wajib hukumnya berdiri. Kecuali sholat sunat. Bapak malas qabliyah subuh tadi. Boleh bapak dengan duduk, nggak ada masalah. Boleh kita sholat sunat dengan duduk? Boleh. Sah. Bicara pahala dapat pahala. Cuman ya separuh lah. Ya namanya dia tadi nggak berdiri. Tapi segi hukum sah. Bicara sholat wajib enggak. Harus dengan berdiri. Kalau mampu. Fa'ilam tastati. Kalau tak sanggup. Poinnya di sini. Kalau tak sanggup. Maka boleh dengan duduk. Saya tengok ada orang parkirkan mobil. Dia bawa mobil sendiri. Diparkirkannya di halaman. Dari mobil ke tempat wudhu jalan kaki. Berarti bisa berdiri apa enggak? Bisa. Dari tempat wudhu ke tempat sholat jalan kaki. Berarti bisa berdiri kan? Herannya waktu sholat pasang bangku. Allahu Akbar duduk. Enggak sah ini. Ya, enggak sah. Kenapa? Ustaz, aku rematik. Bisa berdiri enggak? Bisa. Berdiri dulu. Di mana tak sanggup baru duduk. Rukuk bisa rukuk dengan normal. I'tidal dengan normal. Waktu sujud, Ustaz ini baru pinggangku sakit. Kalau begitu baru duduk. Ini enggak dari awal main duduk. Ini paling sering kita temukan. Makanya di zaman Nabi dulu, Nabi sering sekali untuk mengingatkan banyak sekali poin-poin penting. Sampai masalah wudhu, Nabi katakan, wailun, celaka. Hadisnya sahih. Lil aqab, bagi yang punya tumit. Nabi katakan celaka. Masuk neraka bagi yang punya tumit. Bapak punya tumit nggak? Masuk neraka? Nggak kayak gitu makna hadis. Ada orang tumitnya pecah-pecah. Sehingga waktu wudhu nggak digosoknya. Gosok itu bukan kewajiban dalam wudhu. Cuman ratanya air ke anggota wudhu itu wajib. Itu dia. Ratanya air, karena itu jadi bagian syarat wudhu. Lalu bagaimana? Ya udah, ketika dia pecah-pecah tak digosoknya, air tak masuk ke dalam celah-celah tersebut, sholat wudhunya belum beres. Kalau begitu sholatnya pun tidak sah. Nabi sebutkan. Maka banyak poin-poin penting seperti ini. Baik, mari kita sambung. Jadi bagaimana tadi? Topi ini jangan. Ustadz, masalah tentang kue bagaimana? Kue apa yang jadi masalah? Kue apa yang jadi masalah? Kue kan sebuah makanan. Selama makanannya halal, nggak masalah.
Ya, Ustadz, ini orang, karena kan ku tengok orang kafir. Masalah orang kafir sering pakai kue. Orang barat, kalau syukuran nggak pernah pakai nasi, nggak pernah pakai tumpeng. Ya, orang barat itu memang makanan pokoknya kue. Makanya setiap ada acara yang jadi hidangan kue. Kita tadi orang nyari nasi. Maka salah ada hajatan yang dicari nasi, beda. Nah, cuman terkadang kalau bikin nasi, makanan berat. Ada orang memang nggak pengen makanan berat, lalu dibuatnya lah kue. Jadi apa masalah? Selama itu bentuk makanan, dan jangan sampai mubazir, segi hukum nggak apa-apa. Masalah kuenya. Nah, masalah kuenya nggak ada masalah. Terus apa lagi? Lilin. Ini lilin baru. Penggunaan lilin bagaimana? Lilin ini sebenarnya segi hukum ada dua, khilaf. Saya tidak mengatakan haram, tapi ada dua, khilaf. Ada ulama memang mengatakan haram, satu lagi mengatakan makruh. Artinya boleh, tapi catatannya makruh. Apa sebab? Ya, baik makruh, baik haram. Apa sebab? Yang mengatakan haram ya jelas. Ini karena biasanya lilin ini media yang digunakan untuk ibadah di luar kaum muslimin. Ya, itu dia. Bagi yang mengatakan makruh, kenapa ulama mengatakan makruh? Selama tidak digunakan untuk ritual ibadah, maka nggak ada masalah, kata mereka. Nah, Ustadz, kalau aku pakai untuk mati lampu, cuman makruh nggak? Ya nggak makruh, namanya darurat. Ya, kalau itu memang sebagai alat, nggak masalah. Cuman kan yang jadi ulang tahun ini, saya condong kepada apa? Kalau saya ditanya, ini pribadi ya. Tadi sudah saya sebutkan dua hukum. Bapak mau pakai yang mana suka hati. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saya katakan saya nggak suka lilin. Ya, sebab apa? Tadi ini metode ibadah agama lain nomor 1. 2. Ada sebuah video menyebar. Bahkan ini yang mengatakan seorang pendeta. Apa kata dia? Perayaan ulang tahun yang pakai lilin itu namanya perayaan satanisme, perayaan menyembah setan. Yang bilang bukan umat muslim, yang bilang kalangan mereka sendiri. Jadi pendeta itu tadi ya mengingatkan jemaatnya supaya nggak pakai lilin. Kenapa? Karena itu perayaan penyembah setan. Dan kalau kita ulik sejarahnya, ternyata memang betul. Dulu kalau orang-orang beribadah atau dalam arti kata dia menyembah iblis tersebut, maka dia sambil mengepalkan tangannya, ya, sambil ngepalkan kayak gini, dah, memejamkan mata, sambil kemudian dia memintakan doanya di dalam hati sambil dia tiup lilin tersebut. Dan itu dari dulu menjadi perayaan satanisme, penyembah setan demikian dari dulu. Nah, apalagi yang kita kaum muslimin, yang kita diajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang berbau-bau kekafiran, pasti kita disuruh untuk tinggalkan. Maka saya pribadi saya katakan jangan. Ustaz, jadi gimana yang tentang masalah lilin-lilin? Ya kalau bisa ganti yang lain. Ganti yang lain. Ustaz, aku pengen loh tetap nampak kalau itu lilin. Ya udah, lilin itu bentuknya apa? Runcing. Biasanya umur 10 tahun berapa lilin? 10 biji. Ganti aja sama biji cabai. Tancapkan cabai di situ. Editkan. Dah nggak masalah. Ya, wong sama-sama runcingnya, apa bedanya? Nah, apalagi pokoknya taruh aja yang runcing-runcing situ. Mirip sama, yang penting itu bukan masalah lilinnya. Yang paling penting bersyukur dengan harapan agar Allah berkahi umurnya. Ada pertanyaan begini. Ustaz, aku nih banyak dosaku. Mana lebih baik ketika aku berdoa, ya Allah, cabut nyawaku segera supaya aku nggak berbuat dosa terus-menerus. Apakah itu doa baik? Karena ada orang begitu dia. Dia udah merasa capek. Ya Allah, aku sikit-sikit buat dosa. Apa aku minta kepada Allah biar cabut nyawa aja ya? Biar gak banyak kali dosaku. Nah, itu doa bukan doa yang baik. Doa yang terbaik bagaimana? Mintalah kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari segala maksiat, panjangkan umurku,
dalam ketaatan. Itu sebaik-baik doa. Jadi minta kepada Allah panjang umur dengan catatan diberikan ketaatan. Itu sebaik-baik doa. Terus apa lagi? Masalah tentang ngundang orangnya. Apa masalahnya? Dan itu dalam Quran, di mana kita disuruh bersedekah fisarra wa dharra, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang ulang tahun ya berarti dalam keadaan lapang. Disuruh Allah bersedekah. Bersedekah boleh dua. Boleh manggil orang, boleh langsung datangi rumah orang. Terserah. Ya, nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya, apakah ketika kita diundang ulang tahun, wajib untuk hadir? Jawabannya tidak. Ustadz, tapi kan kalau walimah, walimatul khitan, sunatan, diundang sunat, diundang nikahan, walimatul urs, diundang apa lagi? Diundang diundang resepsi tadi itu ya. Itu hukumnya wajib untuk hadir, kecuali pada perkara darurat. Misalkan sakit, misalkan pulang kampung dan selebihnya, itu wajib untuk hadir pada dasarnya. Apakah bisa disamakan hukumnya dengan undangan itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masalah ulang tahun tidak ada syariat secara khusus yang menjadikan itu sebagai suatu ibadah. Secara khusus tidak ada. Beda sama nikah, itu memang ada. Beda sama sunatan, itu memang ada. Beda sama resepsi, itu memang Nabi yang nyuruh. Kalau itu ada dalil khususnya. Tapi kalau ulang tahun jawabannya tidak ada. Terus apa lagi? Dah beres. Terus apa lagi? Masalah nyanyi. Ini nyanyi. Nyanyi ini kita umat muslim ya diajarkannya pakailah lagu-lagu yang umat muslimnya atau yang ada unsur islaminya. Jangan pakai lagi selamat ulang tahun. Ya, dan sampai ini kalimat begini. Masalah tentang kalimat panjang umurnya. Itu gimana? Coba baca hadis. Silahkan buka kitab khusus Muntalaqat, Kitabul Fitan Ibnu Humaid, dan banyak lagi referensi lainnya. Ada satu hadis, Nabi katakan tawilul umur. Nabi nanya ke sahabat dulu. Nabi tanya, kalian tahu nggak man tawilul umur? Siapa panjang umur itu? Siapa yang dikatakan tawil? Tawil itu artinya panjang umur. Siapa yang dikatakan panjang umurnya? Nabi nanya ke sahabat. Jawaban sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, yang tahu cuma Allah dan engkau. Itu kata sahabat. Apa kata Nabi? Tawilul umur, yang dikatakan panjang umur adalah iblis. Itu dia. Beda cerita mendoakan orang panjang umur ya. Mendoakan orang panjang umur gak ada masalah. Cuman mengatakan panjang umur dalam hadis tadi adalah iblis. Maka ya seolah-olah, tapi ini terserah. Ini hadis, bukan hadis masalah syariat, bukan. Artinya ketika orang mengucapkan itu dosa apa tidak? Jawabannya tidak. Cuman kalau dipikir baik-baik, kan sama aja kayak gini. Panjang umurnya. Berarti kan sama dengan kau setan. Kan itu. Nah, yang kayak gitu, itu yang kita hindari. Subhanallah, sekarang udah banyak diajarkan kayak lagu Mabruk, Alfa Mabruk, diberkahi. Ustadz, ku tengok ada video Ustadz Adi Hidayat. Katanya jangan bilang mabruk, tapi bilang mubarak. Apakah betul? Dua-dua betul. Ini ingat baik-baik. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Mabruk betul, mubarak betul. Tapi kata beliau itu, mabruk itu salah. Ya, mabruk itu artinya adalah menunduk. Masalah kosakata bahasa Arab, betul. Barokah, bukan barokah, barokah, tidak ada alifnya, itu asal katanya artinya merunduk. Kama tabrukul ba'ir, sebagaimana hadis contohnya, sebagaimana onta merunduk. Jawabannya betul. Cuman dalam bahasa Arab itu ada asal kata, ada kemudian kata yang menjadi familiar. Di orang Arab sendiri, mabruk itu memang artinya selamat. Ya, mabruk artinya selamat. Jadi andaikan kita ucapkan mabruk kepada orang, ya nggak masalah. Orang Arab memang mengartikan mabruk itu selamat. Jadi mabruk memiliki dua arti kata. Satu diberkahi atau selamat, satu lagi ditundukkan. Itu. Kalau ke onta, cocok kita katakan ditundukkan, namanya hewan. Tapi kalau ke orang, ya mabruk berarti maknanya selamat. Sama, dalam bahasa Indonesia kan juga begitu. Ada satu kata
yang kalau kita tengok punya dua arti, punya dua kalimat penggunaan. Contoh, ziarah. Ziarah ini dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Bapak nengok orang sakit namanya ziarah dalam bahasa Arab. Kamu kemana? Zurtu ilal marid. Aku mau mengunjungi orang yang sakit. Ziarah dalam bahasa Arab. Bapak mau ziarah kubur, ya namanya juga ziarah. Bapak mau nengok bola, namanya juga boleh jadi dengan ziarah dan selebihnya. Cuman kalau kita ditanya, kamu kemana? Aku mau ke rumah sakit. Ngapain? Itu si Udin sakit. Lalu bapak katakan, lalu kalau ditanya, jadi kamu ngapain ke sana? Ini aku mau bawa buah, mau ziarah ke Udin aku, dia di rumah sakit. Kira-kira palak nggak keluarganya? Ya. Jadi kau anggap dia mati. Dalam bahasa Arab, ziarah itu artinya berkunjung. Ya, cuman kan kalimat ini tidak tepat dipakai di kita. Ya sama, orang Arab pun dah tahu. Mabruk itu memang punya dua arti. Selamat satu, nunduk satu. Jadi andaikan kita pakai mabruk untuk selamat, juga jawabannya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Saya dibilang setengah jam, jadi pas sisanya kita buka bagian tanya jawab. Tafadhol.